Menantu, biar saya beritahu kamu. Kelas profesional suamimu adalah memperbaiki kapal induk dan kapal selam nuklir reaktor, produk-produk kelas atas ini. Sedangkan untuk memasang ubin tembok besar, memasang lift di Gunung Everest pagar pengaman untuk Sungai Kuning mewarnai prajurit terakota, itu untukku. Itu mudah sekali. Aku janji, aku akan menanganinya untukmu. Suamiku adalah pria terkuat di dunia. Tidak ada satupun, sayangnya kita hidup di zaman yang berbeda. Melintasi ribuan tahun ruang dan waktu. Kita hanya bisa berbicara satu sama lain melalui batu transmisi suara ini. Semoga aku seperti bintang dan bulan malam yang terang. Aku merindukan semua suami. Kepala Lin kembali menatap batu Anda dengan linglung. Kepala Lin mengambil sebuah batu 3 bulan lalu, seperti bayi memeluk setiap hari, berbicara sendiri, seperti kehilangan jiwanya. Tidakkah kau dengar orang-orang di sini? Tampaknya hanya aku yang bisa mendengar suara menantuku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Istriku luar biasa. Dia adalah permaisuri dari ruang dan waktu paralel Ratu Surga. Itu setara dengan kin besar di ruang dan waktu kita. Tapi di ruang dan waktu mereka. Orang yang memerintah dunia adalah menantuku. Lupakan. Mandor Lin tidak akan memberitahumu lebih banyak, akan turun hujan deras. Ayo pergi dulu, kamu juga harus pulang lebih awal. Oke. Suami, aku ingin membangun mekanisme pertahanan. Selamanya melawan bangsa Hun. Suami punya rencana yang bagus. Sayang, aku tidak di sini, atau aku akan membangunkanmu tembok sepanjang ribuan mil. Tidak hanya bisa melawan Xiongnu. Itu juga bisa berdiri selama 1000 tahun tanpa runtuh. Membuat istriku terkenal dalam sejarah abadi. Aku ingin membangun tembok yang kuat untukmu. Menjagamu aman seumur hidup. Suami, apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja. Kamu bahkan tidak tahu siapa suamimu. Sayang aku tidak berada di zamannya. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membangun tembok besar sepanjang mil untukmu, aku juga akan membangunkanmu ribuan istana. Suami. Sampaikan perintah ke bawah, panggil para pengrajin, aku ingin membangun tembok besar sepanjang mil. Ya. Suami. Meskipun kau dan aku berada di ruang dan waktu yang berbeda, tapi selama kau mengemukakan sesuatu, berapapun biayanya, aku pasti akan mewujudkannya. Di mana ini? Aku tidak di lokasi konstruksi. Aku sudah bepergian ke langit. Dengan cara ini, aku bisa pergi mencari istri permaisuriku. Istri, tunggu, aku akan segera menemuimu. Suami, apa yang kau bicarakan? Kita berasal dari waktu dan ruang yang berbeda. Haruskah kau seperti ini? Suami sangat kuat. Bisakah kau datang kepadaku melalui dan masuk akal? Ayo. Gunakan semua kekuatanmu. Temukan orang ini untukku dengan segala cara. Ya. Berhenti, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Jangan lari. Nona, Aku pergi. tolong. Lepaskan gadis itu dan biarkan aku yang melakukannya. Apa itu? Malam besar, kita di neraka. Lari ke atas. Monster macam apa ini? Kebal dan kuat mundur?
Apakah gadis itu baik-baik saja? Apakah dia seorang abadi dari langit? Tidak hanya pakaian mereka berbeda dari kita, temperamen yang luar biasa. Masih mengendarai binatang baja sebesar itu. Gadis ini sangat cantik. Nona, seseorang datang. Kemungkinan pengejar, ayo pergi saja. Kebaikan abadi hari ini gadis kecil ini tidak punya imbalan. Setengah liontin giok ini diberikan kepada leluhur sebagai tanda. Dengan cara apapun, kita harus kembali ke ibu kota kekaisaran hidup-hidup. Kakak abadi menyelamatkanku. Setelah bertemu Yang Mulia, aku harus meminta Yang Mulia memberikan posisi untuknya, masuk ke kota kekaisaran. Tidak ada habisnya, ya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Wanita merindukan. Akhirnya aku berhasil melewatinya. Aku hampir mati sebelum bertemu istri permaisuriku. Jenderal, kami menemukan ini di barang bawaan tahanan. Bukankah ini peta tembok besar sejauh mil yang diinginkan Yang Mulia? Bagaimana seseorang bisa merancang ini secepat itu? Sangat megah, 1000 mil. Itulah yang bisa dilakukan orang luar biasa. Yang Mulia adalah istriku. Tembok besar sejauh mil adalah yang saya usulkan. Apakah saya tidak boleh memiliki gambar? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Mengapa ada gambar ini? Saya seorang kontraktor. Cetak biru ini adalah cetak biru untuk tembok besar. Jangan merusaknya. Saya masih ingin membangun tembok besar sejauh mil. Maaf. Kamu bisa mendapatkan tembok besar dari gambar ini. Akhirnya saya sampai ke langit. Dan saya juga berjanji pada istri saya untuk membangun tembok besar sejauh mil untuknya. Sebaiknya saya selesaikan dulu lalu beritahu dia, memberinya kejutan besar. Cah. Tentu saja. Bangun saja tembok besar di sepanjang tepi padang rumput. Beri saya uang dan sumber daya yang cukup. Paling lama hanya membutuhkan waktu 1 tahun. Tembok besar. Bisa selesai. Maksudku begitu. Aku meluluh lantakkan 6 kerajaan, memerintah dunia. Harta karun 6 kerajaan ada di perbendaharaan negaraku. Uang adalah hal yang paling sepele. Ini omong kosong. 1 tahun, bahkan 1 blok bata pun tidak kurang dari 1 mil. Jenderal, hanya seorang pembohong. Bagaimana bisa berhasil dibangun dalam 1 tahun? Dia di sini untuk menipu uang. Permisi. Sepertinya saya salah memprediksi waktu pembangunan. Sudah kubilang tidak mungkin dilakukan dalam setahun. Ketahuan, berhenti berpura-pura. Permisi. Maksud saya, jika saya akan membangun tembok besar sejauh mil ini. HMPH. 3 bulan cukup. 3 bulan apa? Kamu tahu, tidak ada lelucon di tentara. Kamu beri aku 100 pekerja lagi dalam 3 bulan. Ada banyak sumber daya, aku akan membangun pabrik raksasa. Jika dalam 3 bulan, jika aku tidak membangun tembok besar sejauh mil, aku rela mati. Sekelompok orang udik, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan teknologi. 3 bulan kupikir terlalu lama. Aku masih buru-buru memperbaiki tembok besar. Kejutkan menantu perempuanku. Sangat berani. Aku suka. Dalam 3 bulan kamu bisa mengerahkan tenaga dan sumber daya keuangan tentara sesuka hati. Musim semi akan segera tiba. Aku khawatir Xiongnu akan menyerang lagi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati saat itu. Jika kamu bisa membangun tembok besar dalam 3 bulan, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Gadis ini ingin wajah, memiliki tubuh, dibandingkan dengan selebriti internet itu. Benar-benar kondisi apapun. Misalnya, biarkan kamu membuat janji. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya dalam 3 bulan, membangun tembok besar, menyelamatkan ribuan prajurit sipil dari perang. Aku janji padamu, tidak apa-apa. Tapi jika kamu berani menggodaku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Konstruksi dimulai dalam 10 hari. Ngomong-ngomong, biarkan kamu tahu. Apa itu keajaiban sejati? Apa? Ye Hongshuang juga menemukan seseorang untuk membangun tembok besar.
Dia bilang akan selesai dalam 3 bulan. Ya, dan dia punya gambar. Tidak mungkin. Siapa dia kira? Aku juga ingin membangun tembok besar sejauh mil dalam 3 bulan. Itu hanya mimpi. Awasi aku. Beri krim merah daun. 3 bulan kemudian, jika tembok besar tidak bisa dibangun, aku akan memenggal kepala pengrajin ini. Ya, Suamiku berkata, tembok besar adalah proyek besar. Hanya dia yang bisa menyelesaikannya dalam 3 bulan. Adapun yang lain, itu tidak mungkin. Main trik? Kamu tahu apa? Membangun tembok besar bermil-mil adalah fondasi langit yang luas. Proyek besar yang akan membuat Tuhan terkenal dalam sejarah dan abadi. Tentu saja lebih megah. Upacara kurban telah selesai. Bisa mulai konstruksi sekarang. Lebih baik tunjukkan sesuatu yang nyata. Atau jangan salahkan aku jika kubunuh kamu lebih awal. Oke, buka matamu lebar-lebar. Apa itu keajaiban sejati? Lihat di langit, apa ini? Keajaiban, keajaiban. Dari mana datangnya banjir baja ini? Dengan benda-benda ini apalagi membangun tembok besar dalam 3 bulan. Bahkan memindahkan gunung dan mengubah laut menjadi daratan bukanlah masalah. Apa ini? Ini adalah pabrik raksasaku. Peralatan yang diproduksi. Mulai hari ini, perusahaan heavy industri Dachang kita didirikan. Tujuan kita bukan hanya menaklukkan daratan, tapi juga bintang dan lautan. Oke. Hong Xuang, meskipun kamu bisa mengklaim 4 lautan untuk langit yang agung, tapi mudah mengalahkan negara, sulit mempertahankan negara. Nah, mata-mata untuk rahasia guru. Di masa depan, akan ada putra takdir di langitku. Dia akan meletakkan warisanku untuk selamanya atas nama industri berat. Atas nama industri berat. Orang ini bisa membangun benteng paling sempurna di dunia. Dia bisa membuat ribuan bangunan. Biarkan rakyat dunia hidup dan bekerja dengan damai dan sejahtera. Dia juga bisa memimpin 9 langit ke bulan. Naga eksplorasi 5 samudra bawah. Kamu harus ingat, jika kamu bertemu orang ini di masa depan, kamu harus memberikan hidupmu dan melindunginya. Dia adalah masa depan negaraku dan rakyat dunia. Ini juga merupakan keterampilan seumur hidup bagi guru, diajarkan untuk tujuanmu. Apakah dia anak takdir yang dikatakan Tuan? Dalam 3 bulan kamu bisa menggunakan tenaga kerja dan sumber daya keuangan tentara sesuka hati. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya dalam 3 bulan membangun tembok besar, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Benar-benar kondisi apapun? Misalnya, membuatmu berjanji. Jika kamu bisa membangun tembok besar dalam 3 bulan Ye Hong Xuang, lakukan apa yang kamu katakan. Aku pasti akan menepati janjiku padamu. Istri, berikan aku 3 bulan. 3 bulan kemudian pada malam bulan purnama. Aku punya kejutan besar untukmu. Suami, apakah kamu benar-benar bersedia mencariku dan menembus 1000 tahun ruang dan waktu? Untuk mencarimu. Mengapa kamu tidak menungguku saat aku menembus 1000 tahun ruang dan waktu? Baik, malam bulan purnama 3 bulan lagi aku menunggumu. Aku rela menghabiskan hidupku bersama suamiku, gunung dan sungai menjadi lamaran, matahari dan bulan menjadi saksi, langit dan bumi menjadi pernikahan. Menikah sebagai suami istri cinta tanpa keraguan. Baiklah. 3 bulan tersisa, suami bisa datang menemuiku. Suami berjanji padaku untuk membangun tembok besar sejauh mil bagi kita. Membangun prajurit terakota. Menara pencari bintang. Malam ini adalah malam bulan purnama. Suamiku, kita akan segera bertemu. Guru nasional Ning Fengyi tiba. Bertemu dengan Yang Mulia. Pendidik kekaisaran tidak perlu sungkan.
Ku dengar kau dibunuh dalam perjalanan pulang kali ini. Bagaimana kabarmu? Yang mulia tidak tahu, menteri kali ini dibunuh. Tak kusangka itu menjadi berkah tersembunyi. Aku benar-benar bertemu dengan jodohku. Dari mana harus mulai? Ketika kupikir aku akan mati, dialah yang mengendarai binatang baja untuk mengusir musuh menyelamatkanku. Dan pakaiannya berbeda dari kita, mungkin dia adalah dewa yang turun dari langit, sejak dia menyelamatkanku. Aku sudah berjanji diam-diam padanya. Kendaraannya adalah binatang baja. Ada mobil menakjubkan seperti itu di dunia. Menteri kembali terburu-buru, kali ini, hanya untuk melaporkan hal ini kepada Yang Mulia. Kekasihku, binatang baja itu sangat besar, kuat jika digunakan untuk membangun tembok besar. Hasilnya akan berlipat ganda dengan setengah usaha. Kakak mungkin salah. Ada kandidat sempurna untuk tembok besar orang ini? Dialah orangnya. Dia berasal dari 1000 tahun ke depan, dan kita akan bertemu malam ini. Dia berjanji padaku, akan membangunkan tembok besar untukku, membangun tentara terakota, membangun menara, pengambil bintang. Pantas Yang Mulia berdandan hari ini begitu. Laporan untuk Wu Anjun. Ye Hongshuang menulis surat kepada Wu Anjun, konon tembok besar telah selesai dibangun, mengundang Yang Mulia dan pendiri kekaisaran untuk menghadiri upacara penyelesaian malam ini. Apa yang diperbaiki dari tembok besar? Ya, Wu Anjun menemukan seorang pekerja. Butuh waktu 3 bulan. Tembok besar telah diperbaiki. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin proyek sebesar itu bisa selesai? Bahkan jika itu pahlawanku, dengan binatang bajanya, 3 bulan bekerja tanpa tidur, tidak mungkin membangunnya dalam waktu sesingkat itu. Pujaan hatiku adalah kontraktor terbaik. Tembok besar sepanjang ribuan li pun diusulkan olehnya. Dengan kemampuannya, tidak mungkin dalam 3 bulan. Tembok besar bisa dibangun. Orang ini pasti mata-mata yang dikirim oleh Xiongnu. Tak disangka, bahkan Ye Hongshuang terjebak dalam jebakan kecantikannya, tertipu. Tembok besar memang sudah dibangun. Dan Wu Anjun bertaruh dengan tukang itu. Menurut taruhan itu, orang itu hanya perlu dalam 3 bulan tembok besar diperbaiki. Dan jika tidak ada masalah dengan upacara penyelesaian malam ini, Wu Anjun akan menikahi orang itu. Masuk ke kamar pengantin. Omong kosong. Dalam membangun tembok besar sepanjang ribuan li, tidak ada yang lebih hebat dari pujaan hatiku. Ye Hongshuang pasti tertipu. Kau bahkan harus ikut terlibat di dalamnya. Katakan pada Ye Hongshuang, malam ini, Zheng He akan hadir secara pribadi di upacara penyelesaian. Baik. Tukang yang ditemukan oleh Yang Mulia Ye Hongshuang, tidak akan mungkin dalam waktu sesingkat itu, hanya membangun tembok besar. Ye Hongshuang adalah Wu Anjunku yang agung. Xiongnu benar-benar menipuku atas nama Wu Anjun. Benar-benar tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Panggil para pemanah. Jatuhkan cangkir malam ini. Hukum mata-mata ini di tempat. Solusi cepat. Aku harus kembali dan menunggu suamiku. Mandor Lin, upacara penyelesaian, semuanya sudah siap. Efek sorak-sorai Kowloon yang Anda atur juga akan ditampilkan malam ini. Seluruh rakyat surga akan melihat Kowloon Modern World, Fuzawa Dachang, Guo Tai, dan Min An. Oke. Menantu, aku ingin memberikan suamimu malam ini kejutan besar pada dewa, kamu akan bisa melihatnya nanti. Aku bisa bertemu suamiku malam ini. Pengrajin yang dicari Ye Hongshuang pasti penipu. Di dunia ini, pasti tidak ada yang lebih baik dari suamiku. Upacara penyelesaian akan segera dimulai. Ayo pergi. Aku, Ye Hongshuang, juga adalah Dachang Wu Anjun. Katakan isi hatimu. Jika upacara penyelesaian malam ini berjalan lancar, aku tentu akan berjanji melakukan apapun, menjadi budak dan pelayan. Jika harus dipasang terbalik, kamu juga terlihat bagus. Aku juga tidak keberatan. Tapi kamu hanya boleh menjadi yang kecil. Aku adalah Dachang Wu Anjun, berbobot tinggi, jasa masih hidup. Membiarkanku tunduk padamu itu sudah kehormatanmu. Kamu malah menyuruhku menjadi yang kecil. Wu Anjun. Apa? Di tempatku, Wu Anjun juga harus menjadi yang kecil. Jika bukan karena betapa cantiknya dirimu, kamu bahkan tidak mendapat kesempatan duduk. Kamu. Hongshuang, kamu sungguh tertipu oleh mata-mata ini.
Dia benar-benar tidak mungkin dalam waktu 3 bulan. Membangun tembok besar sepanjang ribuan mil. Mereka semua telah menipu pasukan besar Changwuan kita. Mata-mata ini harus dipotong menjadi 8 bagian hari ini. Pemanah siap. Menantu perempuan sangat baik. Ini kejutan yang aku persiapkan untukmu oleh suamiku. Upacara penyelesaian tembok besar secara resmi dimulai. Kenapa ada begitu banyak binatang baja? Kenapa begitu? Seperti binatang baja dari pahlawanku. Ini naga, lihat itu naga. Naga sejati. Bukankah itu luar biasa? Long Teng Jiu Xiao. Tuhan memberkati langit. Memberkati dunia. Guotai dan Min An. Itu dia. Tidak. Pamannya. Siapa yang suruh kamu memanah? Siapa yang suruh kamu memanah? Kalau dia kenapa-napa, aku akan hukum seluruh keluargamu. Aduh sial. Siapa sih yang nembak panah gelap? Hampir kena di dahi gue. Kalau aku nggak pakai baju besi hari ini aku bakal jadi landak. Gak apa-apa, pasti dia yang terpilih. Orang kayak gini yang bangun tembok besar buat kita, ini berkah dari Tuhan, Tuhan memberkati. Iya, pasti tadi naga sejati mandor hutan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati langit. Tuhan memberkati langit. Tuhan memberkati langit. Belum mati. Kayaknya dia anak takdir kayak kata guru. Bersihkan kiri kanan. Iya. Minggir. Enggak, Kak Dewa terlalu luar biasa kalau aku bertemu dengannya. Pasti bakal kasih tahu semua orang, dia dewa sejak lahir. Saat itu, apa yang harus dilakukan Ye Hong Suang dan Permaisuri buat rebut kakak dewa dariku? Dan aku cuma berkayal. Keterlaluan kalau ngaku sekarang. Kalau hubungan bertahan lama sepanjang waktu. Suami, Akhirnya aku bertemu denganmu. Siapa kamu? Begitu datang langsung peluk-peluk. Sistem Cheng He. Boleh aku bilang? Aku sudah menikah. Aku suamimu. Aku istrimu. Aku permaisuri surga. Apa? Kamu? Istriku. Benar-benar kamu. Dapat banyak uang. Tak disangka, menantu perempuanku tidak hanya kaya dan berkuasa, tapi juga cantik. Hehe. Suami sudah datang. Kenapa baru sekarang kamu datang menemuiku? Bukankah aku ingin menyiapkan kejutan untukmu? Menantu, lihat. Kejutan untuk suamimu. Ini terlalu indah, kan? Pantaslah suamiku. Hebat sekali. Suami, kamu datang melintasi 1000 tahun ruang dan waktu untuk menemuiku? Memberiku kejutan yang begitu besar. Akibatnya hampir merenggut nyawa suamiku. Suami, aku harus memberi kompensasi yang baik padamu malam ini. Ini seperti mimpi. Bukan hanya melewati dan itu dimulai dari atas. Biarkan permaisuri berjanji padaku asalkan kau mengambil permaisuri. Dunia adalah milikku, bahkan aku bisa menjadi seperti kaisar pertama pria terkenal. Jadilah orang masa depan leluhur yang menawan. Suami, masuklah. Ini dia.
Istri, Malam musim semi suami bernilai $1.000. Jangan buang waktu. aku datang. Suami, bersikaplah lembut. Istri, malam panjang. Kita tidak terburu-buru. Ini gaun yang kubuat khusus untukmu. Kenapa tidak kau kenakan dan menari untuk suamimu agar ceria? Bagaimana hasilnya? Ah, gaun ini terlalu memalukan. Bukankah kau bilang ingin mengkompensasiku? Itu kerja keras. Pakaian yang dibuat khusus untukmu. Apakah kau akan menyia-nyiakan usahaku? Baiklah. Yang mulia. Yang mulia, peringatan dini, 100.000 darurat. Aku tahu, kau boleh pergi. Aku akan segera ke sana. Suamiku, aku masih punya urusan. Lagi pula, aku adalah permaisuri sebuah negara. Meskipun aku kini menaklukkan Liu He untuk memerintah dunia, tapi ada banyak orang yang ingin membunuhku. Jika orang lain tahu kau adalah suamiku, aku khawatir itu akan membahayakan suamiku. Jadi sebelum dunia sepenuhnya damai, aku belum bisa mengungkapkan hubungan kita. Namun, setelah sidang istana, aku tetaplah istrimu. Kita adalah tamu. Bagaimana kalau kita bersama? Status perawan itu tidak penting. Dan suamiku, aku di sini. Apa yang terburu-buru? Kenapa kau tidak menari untukku dulu? Bagaimana kalau pergi ke sana? Suamiku, kau nakal sekali. Jika kau ingin aku menari untukmu dengan pakaian aneh, maka kau harus menemaniku ke istana. Jika kau bisa membantu menyelesaikan urusan mendesak ini, maka aku akan menari untukmu dengan gaun ini. Biarkan suamimu pergi. Setuju. Baginda, kerajaan Barbar Selatan memblokir kanal. Ini menyebabkan kekeringan di sebagian besar wilayah negara saya. Tanaman mati, ternak mati, rakyat menderita. Sekarang saya telah mencapai momen yang paling genting. Baginda, rakyat di banyak tempat sekarang terpojok, bangkit saja. Sekarang langit telah memutuskan. Biarkan para pengungsi ini terus membuat masalah. Saya dalam bahaya. Mohon putuskan. Nanbangwo terletak di hulu kanal. Begitu air terblokir, seluruh wilayah kita akan terputus dari air, menjadi kekeringan. Nasib kita semua ada di tangan kerajaan Barbar Selatan. Sekarang tembok besar telah dibangun. Xiongnu tidak bisa berbuat apa-apa di luar negeri. Aku bisa melepaskan tanganku. Pimpin pasukan untuk meredakan kekacauan. Meredakan kekacauan bagaikan minum racun untuk menghilangkan dahaga. Selama kami Nanman tidak membuka sumber air untuk kalian, kalian hanya akan mengalami kekeringan, tidak akan pernah damai. Tepat sekali, Pangeran Nanman kami menyukai kaisar wanita kalian. Baginda, selama Baginda bersedia menikah dengan pangeran kami, selamanya akhiri persahabatan Qin Jin, kami Nanman akan membuka sumber air untuk kalian, selamatkan dinasti Tang. Kalian Nanman benar-benar tidak tahu malu. Aku bisa menaklukkan 6 kerajaan. Kalian Nanman, tidakkah kalian takut aku akan memimpin pasukan untuk meratakan kalian? Setelah langit besar menyapu Liu He, kenapa ada negara lain? Ini berbeda dari pesawat yang saya kenal. Benua yang kita tempati sekarang disebut Benua Changluan. Setelah Yang Mulia menyapu Liu He, masih ada 2 negara yang belum disatukan. Satu terletak di sepanjang pantai, itu sekarang adalah Nanbangwo. Yang lainnya adalah Dongyi, terletak di antara pegunungan. Dengan pegunungan sebagai penghalang, mudah bertahan, sulit menyerang. Kakak abadi, kenapa aku tidak pergi ke kamarmu malam ini? Aku akan memperkenalkan pengetahuan dunia fana untukmu. Omong-omong, aku juga bisa memperkenalkan pengetahuan lain untukmu. Kami tahu, kamu tak tertandingi, tapi kami orang Nanman ada di laut, apa kavalerimu masih bisa melompat di laut? Kamu hanya bisa bertarung dengan kami di laut, dan kalian semua sekumpulan bebek kering, bertarung dengan kami, menghabisimu. Lagi, bahkan jika kamu mengalahkan kerajaan Barbar Selatan, kami juga akan membayar harga kecil. Pada saat itu, kerajaan Dongyi bisa mengirim pasukan untuk menguasai Dachang. Ya, dan masih ada pemberontakan di negaramu. Pemberontakan. Apa hakmu?
untuk berperang dengan kami. Kamu sangat keji. Keji kami memang keji. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Mari gigit kami. Ayo, ayo, mari gigit kami. Kamu gila? Berani sekali kamu? Beraninya kau membunuh utusan kerajaan barbar selatan kami? Kamu tidak takut kalau kerajaan barbar selatan kami tidak akan mengalirkan air untukmu, membiarkan negerimu mati? Apa kalian orang Nanman? Itu juga layak mengendalikan kehidupan langit? Jika aku membiarkan permaisuri menikah jauh, jika aku menjalin hubungan dengan kalian orang Nanman, mulai saat itu, permaisuriku, bukankah seharusnya putri yang memilih? Penghinaan. Apakah rakyatku harus membiarkan kalian membantai mereka? Lalu kenapa? Setidaknya kalian semua selamat. Jika kami orang Nanman tidak mengalirkan air untuk kalian, tunggu saja mati. Sudah kubilang sebelumnya. Hidup kita tidak boleh berada di tangan orang luar. Langit kekurangan air. Kalau begitu aku akan membuka kanal sendirian. Kanal terpisah. Lin Hao, apa kau yakin? Yang mulia, ini peta alam semesta kita. Mudah untuk memperkuat langit. Satu goresan jatuh ke timur untuk tembok besar. Satu goresan mendarat di barat untuk kanal besar. Melintasi sungai Yangtze dan sungai Kuning. Menembus langit. Memelihara dunia. Memberkati seluruh rakyat. Jika kanal besar bisa digali, tidak hanya dapat mengatasi masalah kekurangan air di langit luas kita, juga dapat membuka jalur air, menghubungkan utara dan selatan Dacang, meningkatkan perdagangan dan ekonomi. Ini untuk kita pasti ciaki karier yang luar biasa di zaman kita. Omong kosong. Memisahkan kanal besar. Apakah menurutmu itu mungkin? Dan apakah kamu punya air? Untuk membangun kanal besar, sumber air kebetulan terhalang oleh Gunung Changluan. Bisakah kamu memindahkan Gunung Changluan? Dan kanal besar membentang dari utara ke selatan. Ini membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Aku tidak tahu apakah akan selesai sampai kapan-kapan. Di Baras, kamu masih dalam konflik internal. Dari mana datangnya begitu banyak tenaga kerja dan sumber daya material untuk membuka kanal besar? Ya, aku khawatir kita belum membangun kanal besar, langit sudah hilang. Dewa sedang sekarat, ya Tuhan. Hanya butuh 3 hari. Aku tidak hanya bisa meruntuhkan Gunung Changluan, kamu bisa membuka kanal besar. Anak 3 hari, aku khawatir aku tidak tahu betapa tingginya Gunung Changluan. Meruntuhkan Gunung Changluan, membuka kanal besar, kamu bodoh, Kaisar Giok, berhenti berjuang. Biarkan aku bertanya satu pertanyaan lagi, apakah kamu setuju menikah dengan pangeran kami? Pangeran kami bisa melihatmu. Itu adalah kehormatanmu. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, mungkin pangeran kami tidak lagi tertarik padamu. Maka, kamu ingin menyelamatkan langit. Maka kamu harus memberikan kami pangeran sebagai budak dan pelayan. Yang mulia adalah penguasa surga. Kita tidak boleh menanggung penghinaan seperti itu. Yang mulia, saya ingin menjadi prajurit, dengan prajurit dari seluruh negeri, menaklukkan Nanman. Menaklukkan Nanman? Apa aku tidak cukup jelas? Kalian dalam kekacauan, bahkan prajurit seluruh negeri pun tidak bisa mengalahkan Nanmanku, dan kalian masih berperang. Di samping itu ada 1 juta pahlawan Dongi yang mengincar, menaklukkan Nanman. Kalian juga akan ditundukkan. Kamu. Aku apa aku? Kalian adalah sapi dan kuda yang kami pelihara. Kami bebas memperlakukan kalian sesuka hati. Kenapa tidak menerimanya? Awalnya aku ingin mempertahankan Nanman tetap hidup, tak kusangka Nanman begitu sombong. Yang mulia, berikan aku 3 hari. Hari ketika Grand Canal selesai dibangun. Itulah saat gerbang selatan dihancurkan. Tapi, aku ingin mengeluarkan perintah militer. Lin Hao, jangan gegabah. Kenapa khawatir tentang aku? Aku tidak ingin kau mati sia-sia. Kau tidak tahu betapa tingginya Gunung Changluan. Itu sungguh tidak mungkin. Aku akan bertaruh denganmu. Jika dalam 3 hari aku bisa menggali Grand Canal merobohkan Gunung Changluan, bagaimana kalau menjadi selirku?
Setuju, aku khawatir nanti bukan hanya kau tidak bisa melakukannya, kau juga kehilangan nyawamu sendiri. Seberapa yakin kamu? Hanya 90%. Tapi untukmu, 100% terjamin. Oke, aku percaya padamu. Lalu kita sepakat sebelumnya. Jika aku berhasil, jika kamu selesai, itu bisa dianggap sebagai kontribusi besar bagi rakyat Dachang. Lalu aku akan memakai gaun itu. Menari untukmu. Ah, ayolah. Bersiaplah saja. Karena Nanman terlalu menipu, ayo ambil risiko. Percaya pada Lin Hao, atau langit akan hancur, atau Nanman akan dimusnahkan. Apakah Song Zetian tahu apa yang kamu bicarakan? Aku sarankan kamu berpikir matang sebelum bicara. Yang mulia, pikirkan 2 kali. Yang mulia, Anda adalah penguasa surga. Fokus pada rakyat. Jangan bertindak impulsif. Aku sudah memutuskan. Jika ada yang membujuk lagi tembak mati. Song Zetian sangat bagus. Kamu akan menyesal. Berlutut dan mohonlah pada kami, Nanman. Hei, dari mana datangnya anak berambut kuning itu? Berani bicara omong kosong di ruang sidang ini. Tahukah kamu apa yang baru kamu katakan? Kamu telah membuat kami sengsara, nak. Tahukah kamu setinggi apa Gunung Changluan? Tahukah kamu betapa sulitnya membangun terusan besar dalam 3 hari? Menyinggung mereka. Kamu tahu apa artinya bagi kami? Kita semua telah disakiti oleh bajingan ini. Aku hanya memintamu untuk menegakkan tulang punggungmu. Ribuan pria, dia benar-benar mengandalkan pernikahan seorang wanita demi stabilitas jangka pendek. Kalah itu tidak memalukan. Kali ini entah kalian semua tunjukkan kemampuan kalian sendiri. Atau diam. Kemampuan yang ada di mulutmu, itu hanya omong kosong. Jika begitu maka akan kutunjukkan kekuatan sejatiku, biarkan kamu lihat apakah aku bicara omong kosong. Saya mengatur produksi kapal induk dan kapal perang. Bagaimana perkembangannya? Itu sudah diatur 3 bulan lalu. Lembur di pabrik, tidak berani lengah, akan selesai, dan diluncurkan dalam 2 hari. Proyek Grand Canal akan segera dimulai, siapkan semua ekskavator, truk, helikopter di tempat. Pastikan menggali sungai dalam 3 hari. Kesulitan menggali Grand Canal, tidak kalah sulitnya dengan membangun tembok besar dan butuh 3 bulan untuk membangun tembok besar. Sekarang aku ingin menggali Grand Canal dalam 3 hari. Aku khawatir saat tembok besar dibangun itu karena berada di tepi padang rumput, tanah gembur, mudah digali. Sekarang membangun kanal. Ada banyak batu terkubur di banyak tempat, lebih sulit daripada tembok besar. Meskipun kanal sudah digali, sumber kanal kami adalah Gunung Changluan. Jika tidak meratakan Gunung Changluan, kanal tidak akan berfungsi, dan Gunung Changluan telah berdiri selama ribuan tahun. Jika semudah itu diratakan, nenek moyang sudah lama meratakannya, tidak mungkin menunggu sampai hari ini. Bukankah anak itu dulu gila? Sekarang kita tahu betapa sulitnya membangun Grand Canal. Jangan mendorong Gunung Changluan ini. Membangun Grand Canal hanya omong kosong. Aku ingin meratakan Gunung Changluan. Tidak mungkin. Benar, selama ini. Setelah 3 bulan industri berat, ini tidak seperti dulu lagi. 3 hari lebih dari cukup untuk membuka terusan besar, suruh saja jalan. Biarkan mereka menemui batu keras di jalan konstruksi. Tandai semua. Yang harus kulakukan hanyalah menggerakkan jari. Kita bisa meratakan semua tempat ini. Haha, hancurkan saja. Hancurkan aja. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapat kepercayaan diri seperti itu. Ledakkan di sini. Tahukah kamu bahwa di hadapan kebenaran, San Hai Keping. Apa itu banyak benjolan besi? Itu disebut kebenaran. Di hadapan kebenaran mutlak, semua makhluk setara. Bahkan Gunung Changluan yang telah berdiri ribuan tahun, tidak terkecuali. Hanya diratakan dalam sekejap. Siapa yang tidak membual? Hanya benjolan besi ini masih ingin meratakan pegunungan Changshan. Apa kau membodohi anak usia 3 tahun? Mandor Lin, ini jalan konstruksi. Koordinat beberapa tempat yang sulit dihilangkan. Ada gunung besar di jalan konstruksi yang disebut Gunung Taurus. Kira-kira seukuran Gunung Changluan.
Bukankah kau baru saja membual dengan baik? Nah, cobalah ratakan Gunung Taurus ini. Aduh, Gunung sebesar itu, kau hanya mengandalkan beberapa benjolan besi kecil. Ingin meratakan Gunung Taurus sebesar itu hanya mimpi. Kalau menurutku, cepatlah izinkan Yang Mulia menikahi Nan Manzi, agar aku bisa istirahat sejenak. Akan kutunjukkan hari ini, di hadapan kebenaran mutlak, betapa rapuhnya Gunung Taurus. Bukalah matamu dan lihat dengan jelas. Ini dia. Tidak apa-apa. Lin Hao, semua ini disebabkan oleh kebenaranmu itu. Koran. Yang Mulia, Gunung Taurus dihantam UFO, terjadi ledakan, seluruh gunung rata dan meninggalkan kawah besar. Apa? Gunung Taurus rata? Aduh, halo Mandorlin. Maaf, orang tua ini kikuk. Kebenaranmu? Mana mungkin hanya benjolan besi biasa. Ini adalah kekuatan langit. Benar, benar. Hanya ujian kecil. Setelah 3 hari, kanal besar akan selesai, akan kutunjukkan padamu. Apa itu kekuatan langit yang sebenarnya? Pangeran, tenanglah. Selama kita tidak memasok air ke langit, langit pasti akan menyerah cepat atau lambat. Song Zetian pasti akan berlutut dan merangkak ke tempat tidurmu cepat atau lambat. Dan aku lihat guru Imperial Dachang dan Wu Anjun itu tampaknya juga menarik. Kalau begitu kumpulkan semuanya. Akan kuberikan padamu saat aku sudah cukup. Terima kasih, Pangeran. Kenapa ada gerakan mengerikan di langit? Apakah ini murka langit? Lin Hao buka pintu. Buka pintu cepat. Kamu. Jenderal Ye, kamu berpakaian seperti ini. Datang ke kamarku di tengah malam, pemuda kesepian dan janda ini. Ini. Kamu, setelah melihat kebenaranmu hari ini, kupikir 3 hari. Kamu seharusnya bisa menyelesaikannya. Aku selalu sama. Aku berjanji akan menikahimu. Tidak akan pernah ingkar janji. Ayo. Tidak, sama sekali tidak. Istriku adalah permaisuri. Jika kau temukan aku dan Ye Hongshuang bersama-sama, baik Ye Hongshuang maupun aku tidak berakhir baik. Apa kau masih laki-laki? Lambat bisa tidak? Kakak Immortal, aku datang buka pintu. Tidak, kita tidak boleh biarkan guru kekaisaran tahu tentang hubungan kita. Kamu urus dulu. Jangan biarkan guru kekaisaran menemukanku. Kakak Immortal buka pintu. Di luar sangat dingin sekarang. Datang, datang. Guru Kekaisaran, kau. Kakak Immortal. Kau telah menyelamatkan hidupku. Orang ingin berjanji padamu. Oke, kamu Lin Hao. Aku tidak menyangka berselingkuh dengan guru kekaisaran. Suami, buka pintu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Yang Mulia menemukanku di sini. Kakak Abadi, kamu urus Yang Muliamu. Jangan biarkan Yang Mulia menemukanku di sini. Jangan pergi. Jangan pergi. Ya ampun. Wu Anjun, kamu.
Menantu, kamu. Aku tidak bisa tidur. Aku rindu suamiku. Suami apa? Tidak, kakak abadi sebenarnya adalah suami yang mulia. Suami, 3 hari lagi. Jika kamu bisa membangun terusan besar dengan sukses, maka aku akan menyetujui permintaan suamiku. Pakai setelan aneh itu dan menari untuk suamimu. Tapi jika gagal setelah 3 hari, aku khawatir aku hanya bisa menikah jauh di Nanbangwo. Mulai sekarang, aku tidak bisa lagi di sisi suamiku. Jadi malam ini, aku akan meninggalkan yang terbaik untuk suamiku. Menantu, tidak usah buru-buru. Kamu percaya padaku. Aku pasti akan berhasil dalam 3 hari. Aku percaya padamu. Menantu akan datang ke Jepang untuk waktu yang lama, tidak? Baginda selamat malam. Guru Imperial Wu Anjun, Anda. Istri, dengarkan saya jelaskan kepada Anda. Aku mengerti. Kalian berdua suka orang yang sama. Semua suamiku. Itu tidak bisa dilakukan. Siapa yang membuat suamiku begitu hebat? Baginda, Anda tidak menyalahkan kami. Kau dan Hong Shuang adalah tangan kananku. Bantu aku memerintah dunia, semua saudariku. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Jika kau tidak keberatan. Sebagai menantu perempuan yang hebat. Kau lihat, sudah larut. Mari kita istirahat lebih awal bersama. Aku ingin kita bertiga melayani bersama. Kau berpikir indah. Aku pikir aku telah bepergian melintasi waktu. Bisakah kau biarkan aku menikmati kecantikan orang Qi? Aku adalah Ratu Surga. Pasangan merah itu adalah Wu Anjun Langit. Besarku Feng Yi adalah guru imperialku. Kami bertiga adalah wanita yang berdiri di puncak langit. Ingin kami bertiga melayanimu. Aku khawatir tidak semudah itu. Tapi bukan tidak mungkin. Jika kau bisa mengemudikan Grand Canal sendirian, dalam 3 hari, hancurkan kata-kata Nanman. Kami bertiga bisa memuaskan. Oke. Kesepakatan. Apa yang masih kamu lakukan? Pangeranku berubah pikiran. Saya rasa 1 permaisuri saja tidak cukup. Kita harus mengambil guru kekaisaran Dachang, dan Wu Anjun kumpulkan saja semuanya. Jika kalian ingin kami di Nanman memasok air, kalian bertiga pakai pakaian ini, tarian yang membuat pangeranku senang, kami akan memberi kalian air. Barang-barang ini, bahkan wanita kotor di rumah bordil pun tidak mau memakainya, sangat memalukan. Kalian jelas-jelas mempermalukan kami. Hanya mempermalukan kalian? Apa yang bisa kalian lakukan padaku? PH pangeranku menyukai banyak hal. Kalian bertiga sudah tiba di negara barbar selatan kami. Kami pasti akan membuat kalian ingin mati, tidak bisa berhenti. Ya, tidak peduli seberapa mulia seorang wanita, di bawah cambukku akan menjadi patung. Terutama aku suka memperkosa wanita bangsawan. Semakin mulia wanita itu, semakin aku memperkosanya, semakin bergairah. Aku khawatir kalian tidak akan mendapat kesempatan. Nak, aku tahu kamu, aku dengar kau membangun tembok besar Miles di langitmu. Saat kau membangun tembok besar itu baru saja bersama Ye Hong Shuang, kan? Menarik, rupanya kau lihat wanitaku sendiri, untuk diambil kembali olehku sebagai mainan gelisah. Nak, gak apa, tunggu sebentar, kau bisa kembali ke Nanman bersamaku, lihat aku bermain dengan wanitamu, hahaha. Negara barbar selatan kami lebih terbuka.
Berpengalaman, pangeran kami sudah main, lalu kami bisa main sisanya. Dan laki-laki dari kerajaan barbar selatan kami lebih gagah. 70-80 orang turun. Aku nggak tahu kekasihmu bisa tahan atau tidak, apa dia akan selamat? Hahaha. Yellow Mountain negara barbar selatanmu terlalu menipu. Kau pikir kami gampang diganggu? Betul. Kalian mudah dibully. Kami Nanman akan menggertak kalian. Kalian bisa apa? Kami orang Nanman akan menindasmu. Apa yang bisa kau lakukan? Saya sarankan kamu lebih memahami situasinya. Ini suatu kehormatan bagi kalian bertiga bahwa aku bisa melihat kalian. Jangan tidak tahu malu. Hanya ketika kami melepaskan air dari Nanman, kami bisa menyelamatkanmu. Sekarang kekeringanmu sangat parah. Sejauh yang saya tahu, ada bencana alam beberapa hari yang lalu, menyebabkan cukup keributan. Sekarang yang saya butuhkan hanyalah satu kata. Pemberontak besarmu akan berlindung padaku, Nanman. Menyerang langit bersama, ingin mempertahankan posisimu. Lalu kalian bertiga pakai pakaian kalian, berlutut di depanku, dan memohon padaku. Kau Nanbangwo? Aku benar-benar pikir itu terserah pada kita. Jangan lupakan 3 malam yang lalu. Kami sudah melakukannya. Gunung Taurus, mirip dengan Gunung Changluan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kami memiliki kemampuan untuk merobohkan Gunung Changluan. Membuka kanal. Mulai sekarang, itu tidak lagi terbatas pada kerajaan barbar selatanmu. Aduh, Gunung Taurus runtuh, tapi aku menyuruh anak buahku turun untuk memeriksa. Itu tidak mungkin manusia. Itu hanya bisa ditumpahkan oleh Gunung Taurus sendiri. Dan bukankah kanalmu sudah digali? Ada banyak tempat dengan batu keras yang belum dimulai. Bisa dikatakan Gunung Changluan sudah diratakan? Hanya mimpi. Kamu yang mampu, sekarang ratakan Gunung Changluan dan tunjukkan padaku. Kalau begitu, jadi buka matamu lebar-lebar. Lihat bagaimana aku meratakan Gunung Changluan hari ini. Biar kamu tahu juga, apa itu kekuatan tembak absolut. Dan kalian bertiga, jangan lupakan perjanjian kita. Koran. Laporan untuk Mandorlin kapal induk. Sudah siap. Mandorlin, 3.000 tank sudah siap. Mandorlin, 30.000. Perintah sudah siap, minta perlindungan tembakan. Oke. Kenapa? Apa yang terbang di langit tadi? Bagaimana naga bisa berbalik? Kekuatan yang menakutkan. Ini murka para dewa marah. Laporan. Pangeran Gunung Changluan, bola api dari langit, menghancurkan Gunung Changluan hingga rata. Air laut mengalir ke terusan besar terbuka. Ya, Apa? Terusan besar benar-benar terbuka? Jangan khawatir, aku baru saja bilang. Hari ini, kita akan benar-benar menghancurkan, meratakan Nanmanmu hingga rata. Ayam dan anjing, tidak ada rumput yang tumbuh. Biarkan kau lihat, kemarahanku meluap-luap. Koran. Laporan serangan UFO di Nanbangwo. Nanbangwo diserang oleh banyak binatang baja misterius. Kerajaan barbar selatan dilanda laut. Katakan, berapa total orang yang dikirim langit? Tidak ada seorang pun. Kami mengirim kurang dari 10.000 orang. Itu cukup untuk mengatakan kalian, Nanman. Hahaha, aku ketakutan, aku kira ada banyak, kurang dari 10.000, diperkirakan tidak cukup untuk menyumbat gigi Nanman bagi kita. Dia juga bilang akan menghancurkan Nanman kita, mimpi apa itu? Ini tidak baik. Sebuah UFO mendarat di wilayah Nanbangwo. Ada ledakan, menghancurkan bumi. Meriam ditembakkan oleh raksasa baja di darat. Kami, Nanman, tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Ada apa dengan Nanman? Katakan padaku. Nanman sudah ditaklukkan. Tidak mungkin. Kurang dari 10.000, bagaimana mungkin kita Nanman kalah? Ini zaman apa? Perang dimenangkan dengan teknologi. Di hadapan kekuatan absolut. Jumlah orang, hanyalah jumlah korban, itu tidak mungkin. Kami Nanman juga menghabiskan banyak uang untuk melatih 100.000 pasukan elit. Nanman punya 100.000 pasukan elit. Raksasa baja dan kapal dari pihak lain tidak bisa dihancurkan.
Kami, 100.000 pasukan terbaik, tidak bisa melukainya sedikit pun. Nanman telah jatuh. Bagaimana kau melakukannya? Kurang dari 10.000 pasukan, pertempuran baru saja dimulai, hanya sebatang dupa. Mengapa kita Nanman kalah? Mengapa? Itu karena saudara abadi, bukan dari dunia ini sama sekali, dia adalah abadi dari langit, membiarkanmu menyinggung perasaannya. Sekarang sudah oke, saudara abadi itu marah, langit runtuh. Biar kau merasakan, apa itu murka langit dan manusia? Apa itu kepanikan? Dia bukan peri, dia adalah iblis. Kami memiliki ribuan orang di Nanman dan keluargaku serta orang-orang tercinta. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Kenapa tidak memberi mereka jalan keluar? Kalian orang Nanman tidak bersalah? Apakah rakyatku pantas mati? Kalian Nanman memotong sumber airku, membuat rakyatku di langit menderita. Pangeran Nanman datang lagi ke langit besarku, untuk menghina permaisuri, langit besarku, menyinggung perasaanku. Kekuatan langit. Semua ini sudah sepantasnya, jika bukan karena penipuanmu, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Aku tidak peduli jika kau iblis yang menghancurkan Nanmanku, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan begitu baik kepada langit? Lupakan saja jika ada seorang permaisuri agung, jenius seni bela diri sekali dalam satu abad lainnya Ye Hong Shuang sekarang memiliki iblis lain. Lin Hao ya Tuhan, aku tidak menerimanya. Bawa pergi. Mulai hari ini, Nan Bangwo akan menjadi bagian dari Okura datangku suami bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan hari ini. Aneksasi Nan Ban kau berhasil. Katakan hadiah apa yang kau inginkan. Hadiah yang kuinginkan, kau tahu. Kakak abadi, kau baik atau jahat? Orang baru saja keluar dari sarang serigala, masuk ke mulut harimau lagi. Bagaimana? Apakah kita setuju? Selama aku membuka Grand Canal menaklukkan Nanman kalian bertiga. Kalian adalah 3 wanita yang berdiri di puncak langit, kalian tidak bisa ditipu. Tidak akan mereka ingin menepati janji mereka kepada kakak abadi. Apa yang kau tunggu? Aku tidak sabar, hahaha. Hei, hei, hei. Suami, apa yang kau lakukan dengan cambuk ini? Kau bukan orang tua mesum seperti Yelu Jinlun, kan? Yelu Jinlun itu kentut. Dia memainkan sisa permainanku. Biarkan aku bilang sesuatu. Duniaku lebih menyenangkan daripada Yelu Jinlun. Dan hari ini aku akan menunjukkan banyak hal padamu. Rasakan. Laki-laki memang tidak punya barang bagus. Metamorfosis. Lebih baik aku lupakan saja. Kakak abadi itu keren, tahu banyak. Pantasan seorang abadi yang turun dari langit. Aku menantikannya. Guoshi, kau baik-baik saja. Kakak abadi, kemarilah. Orang-orang tidak sabar. Guru Kekaisaran. Para wanita, malam masih panjang. Olahraga malam kita telah dimulai. Hahaha. Hahaha, sesuatu terjadi pada Yang Mulia. Ada apa? Ahli bela diri Dongyi, Miyamoto Musashi, membawa orang masuk ke negara ini, melukai banyak prajurit kita. Mengamuk sepanjang jalan. Sudah membunuh, pertemuan ini sudah sampai ke istana. Berteriak ingin bertemu Yang Mulia. Mengerti. Ibu, malam tidak berhenti. Pergi, dan bunuh anjing berpikiran sempit itu sekarang. Tidak, Miyamoto Musashi dikenal sebagai pendekar pedang Dongyi. Dia adalah orang nomor 1 dalam kendo saat ini. Murid yang tak terhitung jumlahnya. Sangat dihormati. Mereka bahkan memiliki pengaruh besar di dunia kita sendiri. Jika kita membunuh Miyamoto Musashi, saya khawatir akan merepotkan. Kamu bahkan akan dikritik oleh para praktisi bela diri saat ini. Mari kita lihat dulu apa yang ingin dilakukan Miyamoto Musashi. Permintaanku kali ini sangat sederhana. Asalkan kamu memberikan kami wilayah Nanman, Dongyi, itu saja. Kenapa wilayahmu cukup besar? Sekarang ada kanal, kamu bisa memberi makan dirimu dengan air, dan negara Dongyi kami masih kekurangan air. Sekarang serahkan wilayah Nanman kepada kami kerajaan Dongyi. Bukankah seharusnya begitu? Miyamoto, Kensei kamu, sebagai generasi pendekar pedang, sudah tua. Masih ingin datang ke langit kami? Apakah kamu melakukan perampokan? Sejak zaman kuno aturan benua Changluan kami adalah, siapa yang menaklukkan wilayah, itulah miliknya.
Tidak pernah dikatakan setelah menaklukkan wilayah, karena satu dua kata dari orang lain, langsung menyerahkan kebenaran. Ya, wilayah yang kami susah payah ciptakan. Kenapa harus diberikan padamu? Hanya karena kalian Dongi menyedihkan? Kalau begitu langit luas kami adalah hasil penyatuan dunia. Hanya kalian Dongi atau kalian bisa langsung menyerahkan wilayah kepada kami. Hei, ini cara yang bagus. Nanti, dunia akan bersatu. Kami akan memastikan kalian di Dongi negara aman dan rakyat tenteram. Saya hanya mengusulkan serahkan saja wilayah Nanman kepada kami. Dongyi, keputusan akhir, tetap di tangan kalian. Hanya saja sepengetahuan saya, meskipun Nanman telah dihancurkan, masih banyak sisa-sisa yang selamat di bawah Nanman. Dan mereka semua adalah ahli kelas 1. Sangat terampil Yang Mulia Permaisuri, ini adalah balas dendam atas kehancuran negara. Awalnya, sisa-sisa Nanman itu tidak bisa melepaskan kebencian, melakukan tindakan nekat itu terhadapmu, seperti pembunuhan. Yang Mulia Permaisuri, meskipun keamanan ketat, tapi sulit dijamin, sisa-sisa itu tidak melakukan apapun pada orang-orang di sekitarmu, atau menyusup ke langit, menghasut rakyat. Membuatmu gelisah. Miyamoto, kamu tidak tahu malu. Hahaha, Yang Mulia Permaisuri, jangan khawatir, bukankah kamu punya pilihan? Asalkan kalian berikan kami wilayah Nanman. Dongyi, saya berjanji atas nama Kensei saya bisa membantu mengendalikan sisa-sisa Nanman itu. Pastikan mereka tidak membuat kekacauan. Kamu mengancamku. Kamu bisa bilang begitu? Hei, pamanmu kau bodoh tua, aku sudah memberimu muka, kan? Kau benar-benar menganggap kavaleriku tidak cukup bagus? Atau apakah industri berat langit besar milik Lao Tzu sudah tua? Kau pikir langit besarku buah kesemek yang lembek? YHMPH, kau hanya bisa menggunakan kekuatan militer. Apa jadinya jika kau mendapatkan dunia? Apa kau tidak takut dicaci maki oleh dunia selama ribuan tahun? Masih yang kau tahu? Lao Tzu, ini yang disebut bangsa pejuang martabat hanya ada di ujung pedang. Kebenaran berada dalam jangkauan meriam. Percaya atau tidak, aku akan meratakanmu ke tanah sekarang. Ide bagus. Karena kau bilang kau bangsa pejuang, maka bertandinglah dengan kami secara terbuka. Berani jika kau menang? Aku bisa membantumu mengendalikan sisa-sisa orang barbar selatan. Pastikan mereka tidak berbuat onar. Jika kau kalah, berikan kami wilayah Nanman. Dongyi, beraninya kau bertanding? Kau? Lin Hao, jangan terburu nafsu. Sekilas, Miyamoto Musashi datang dengan persiapan, hati-hati dengan tipu daya. Hahaha, bukankah kau baru saja bilang itu bangsa pejuang? Ini pengejut? Tidak, aku takut padamu pertandingan ini diterima oleh langit. Kakak Abadi, jangan gegabah. Miyamoto Musashi ini memang seorang guru besar. Jika pendekar itu bertanding dengannya, kami khawatir. Tentu saja aku akan bertanding denganmu. Hanya saja kau terlalu lemah, kau tidak layak menantangku. Turnamen besok, masing-masing 3 orang, 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Karena kau yang berikutnya. Jika kau takut mati, kau boleh tidak datang, dan aku akan menganggapmu kalah. Yang Mulia Permaisuri, kau adalah penguasa surga. Kau tidak akan ingkar janji, kan? Lagi pula, kau juga negara besar, kau bahkan tidak bisa mencari 3 orang, kan? Hahaha, selamat tinggal, hahaha. Lin Hao, kau benar-benar terlalu gegabah. Meskipun Miyamoto Musashi tidak bergerak, tapi dia masih punya 3 murid. Murid ketiga Zhao Liang mahir menggunakan pedang. Murid kedua Wang Tianba tidak terbatas. Murid pertama Sui Wuhen, gerakannya seperti hantu. Lemparan satu tangan Sui Wuhen bahkan lebih sulit ditebak. Ketiganya tidak mudah dihadapi. Hong Shuang dan Zhao yang masih punya kekuatan untuk bertarung. Sedangkan Wang Tianba dan Sui Wuhen, sungguh tidak ada lawan di langit besar kita. Mereka berdua muda. Feng Yi dan aku bisa mengatasinya. Kau dan aku. Feng Yi. Suami kamu bercanda? Gadis Feng Yi ini bahkan kesulitan membunuh ayam. Kamu biarkan dia bertanding, bukankah itu mencari mati? Dan bukan hanya itu. Dan kamu, Lin Hao, meskipun kamu sangat pandai membangun tembok besar dan kanal, dan hal-hal yang dipelajari oleh Dachang Heavy Industry, bisa dihancurkan di medan perang. Tapi kamu sendiri tidak punya keterampilan apapun. Aku bisa membuatmu pingsan dengan 1 tangan. Tidak ada nilai kekuatan sama sekali. Aku juga ingin mengalahkan murid-murid Miyamoto Musashi, itu mitos. Kalau begitu, berani bertaruh? Besok jika aku dan Feng Yi mengalahkan murid pertama dan kedua Miyamoto Musashi, maka kamu akan patuh menengadahkan kepala. Bagaimana kalau bermain game cambuk kecil denganku? Kapan ini? Kamu masih tega memikirkan ini? Katakan, apa kamu berani bertaruh? Bertaruhlah jika kamu kalah. Jangan biarkan kami bertiga melayanimu. Tidak masalah, tapi aku tidak akan kalah.
Besok kamu akan melihatku membunuh di mana-mana lalu malam hari. Cara menaklukkanmu. Hei, hei, hei. Ya? Hahaha. Kakak ketiga akhir-akhir ini, banyak kemajuan dalam ilmu pedang Ye Hong Shuang akan kalah. Hahaha, Yang Mulia Permaisuri Wu Anjun, langit besarmu sepertinya tidak terlalu bagus, hahaha. Hah? Wu Anjun dari langit besar ini kalah apa? Wu Anjun ini adalah yang terkuat di langit kita, bahkan dia kalah, dan dia adalah murid ketiga dari Miyamoto Musashi yang kalah omong kosong. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Wu Anjun ini telah kalah, siapa lagi di langit yang menjadi lawannya? Yang Mulia Permaisuri, Wu Anjun telah dikalahkan. Menurut pendapatku, jangan buang waktu kita, akui kekalahan, hahaha. Aku belum kalah. Aku juga tidak bisa kalah. Aku adalah Wu Anjun dari Dacang. Itu melambangkan kemuliaan Tuhan. Tulangnya masih keras. Wu Anjun dari Dacang mundur. Hahaha. Sekarang aku akan memberimu kesempatan, berlutut, dan akui kalian semua sampah. Aku akan mengampuni nyawamu. Aku telah menjadi raja sejak zaman kuno. Tianzi menjaga gerbang negara. Tanah pemakaman militer martir wanita. Meskipun aku, Ye Wushuang, adalah seorang wanita, tapi lebih baik mati. Tidak bisa membiarkan negaramu dihinakan. Oke, hahaha, baik, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Berhenti. Di pertandingan pertama, kami mengaku kalah. Terlambat untuk menyerah. Ya, tidak. Ya? Senjata macam apa ini? Cepat sekali. Apa yang dipegang anak itu cukup menarik, aku tidak benar-benar melihat bagaimana dia melakukannya, kakak, dibandingkan dengan anak panahmu, aku rasa itu tidak kalah dari lemparanmu. HMPH? Apa benda itu bisa dibandingkan dengan senjata rahasiaku? Itu hanya sebuah kapak. Saat kamu menang, aku bahkan tidak perlu naik ke atas sana. Brengsek. Berani-beraninya kamu menyerang diam-diam. Ratu surgaku. Sudah kubilang, di pertandingan pertama kami mengalah. Tidakkah kau mengerti bahasa manusia? Harus bunuh Ye Hong Shuang. Bertarung itu seperti pedang tanpa mata. Jika takut mati, kau tidak perlu naik ke ring. Miyamoto Musashi, kau jelas-jelas mengintimidasi orang. Yang lemah lahir untuk diganggu. Pertandingan pertama sudah kalah, 2 ronde lagi. Jika takut mati, kau tak perlu pergi, tapi menghalangi kompetisi. Jangan salahkan orang tua ini jika kasar. Oke, ini yang kau katakan. Mulai sekarang, setelah di lapangan, hidup dan mati, tidak ada yang boleh mengganggu pertandingan. Feng Yi, kau pergi. Beri mereka pelajaran. Apakah ini akan berhasil? Aku kelelahan. Hahaha, tidak ada yang tersisa. Bagaimana cara membuat wanita yang susah membunuh ayam pergi ke lapangan? Suami Feng Yi, bisakah gadis ini melakukannya? Jangan khawatir, menantu perempuan. Di hadapan kekuatan api yang absolut, semua makhluk setara. Bahkan Wang Tianba pun tidak terkecuali. Ning Feng Yi, aku lihat kamu masih muda dan cantik. Sayang sekali jika mati, kenapa kamu tidak berjanji menjadi pelayan saya di depan semua orang? Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Bagaimana? Ups, tapi kamu terlalu lemah, merupakan penghinaan untuk bertarung denganmu. Jangan sombong. Jika kamu punya kemampuan, tunggu aku membuka kotakku, keluarkan senjatanya. Ini pelatuknya. Ini tempat pengisian. Ini baut pengaman. Kamu cepat mengaku kalah?
atau aku akan membunuhmu. Aku ketawa ngakak. Tongkat hitam terbakar juga mau bunuh Zhao Tianba. Gimana kau bisa membunuh orang dengan tongkat api hitam ini? Nimpuk orang sampai mati atau memukul sampai mati. Dan Ning Fenggi aja nggak bisa megang tongkat api dengan stabil. Naik aja dan lucu-lucuan. Ayo, 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 ayo. Gue minta lo bunuh gue. Kau? Gak bercanda. Gue lumayan jago nih. Lo ngaku kalah. Atau gue bunuh lo? Oh, beneran? Ya udah, pukul gue. Gue kasih lo duluan. Gue minta lo. Ayo bunuh gue. Mau bunuh lo. Lo. Ah, Gue bunuh orang. Gue bunuh orang. Lepasin. Sayang, senjata apa yang dipegang cewek kecil ini? Kejam banget. Suami senjata apa yang dipegang Feng Yi? Keren sekali. Ini adalah senjata yang kami teliti di Dachang Heavy Industries. Namanya senapan mesin ringan, seperti guntur, secepat kilat, juga dikenal sebagai kebenaran. Selama Anda memegang kebenaran, semua makhluk setara. baga beraninya kau membunuh muridku. Jadi bagaimana jika kau bunuh? Kalian sendiri yang mengatakannya. Setelah di atas panggung, pedang dan senjata tidak punya mata, hidup dan mati. Tidak ada yang bisa campur tangan dalam pertandingan. Kenapa kau seorang pendekar yang terhormat? Haruskah kau mengingkari janji di depan banyak orang? Kau apa kau Tuan Kensei? Atur wajahmu. Jangan berakhir dengan festival terlambat. Hei, kau hanya mengandalkan keahlian luar biasa ini. Hanya sementara adik sepupuku belum siap menang, apa yang bisa dibanggakan? Hehe. Anak, naik ke sini sekarang. Aku ingin kau mengerti. Di hadapan kekuatan absolut, kepintaran kecilmu tidak berarti apa-apa. Baik, aku akan tunjukkan hari ini, apa kekuatan teknologi. Biarkan kau melihat apa itu penghancuran. Apa? Kamu tidak pakai senjata? Ambil submachine gunmu? Kalau tidak, kamu terlalu lemah, tidak seru bertanding denganmu. Aku tidak pakai submachine gun. Aku tidak menyangka kamu cukup banyak bicara tentang seni bela diri. Kau juga seorang pria untuk semua orang, tidak perlu barang-barang itu. Nanti akan kuberikan kematian yang cepat. Hei. Hahaha. Kukira kau tahu sedikit tentang seni bela diri. Aku tidak menyangka kau lebih memalukan daripada wanita. Restless, cepat selesaikan, jangan jatuh cinta dan simpan mimpi panjang. Pidato anak laki-laki itu berakhir di sini, sekarang akan kuantar kau pergi. Anak panahku semuanya beracun. Setelah mengenai sasaran, bahkan seekor sapi langsung lumpuh dan dalam sebatang dupa, seluruh tubuhnya membusuk dan mati. Bagaimana kau bilang bahwa keahlianmu yang luar biasa, tidak berarti apa-apa, di hadapan kekuatan absolut, tidak bisa bergerak sekarang? Hahaha. Ini, bagaimana mungkin? Kamu jelas mengenai anak panahku, bagaimana bisa baik-baik saja? Ini dia. Itulah kekuatan teknologi. Rompi anti peluru, bahkan tidak bisa ditembus peluru. Anak panahmu yang rusak itu, tidak ada apa-apanya. Berani membunuh murid tertuaku kau. Terus, Tuan Kensei, apa kau lupa? Kita sudah sepakat sebelumnya. Setelah naik panggung, kau menjadi sombong. Miyamoto Kensei memenangkan 2 pertandingan dari 3 pertandingan. Aku menang hari ini, haruskah kau menepati taruhan? Bawa sisa-sisa nanmanmu kembali ke Dongi. 2 murid tewas, Miyamoto Musashi tidak bisa menerima ini. Ayo kita bertanding lagi denganmu. Aku menolak. Itu? Aku akan menghadapi kalian semua sendirian. Apakah ini baik? Kekuatan mengerikan Miyamoto Kensei jauh di atas ketiga muridnya, bahkan jika kami memiliki senjata yang kau kembangkan, belum tentu menjadi lawannya, jangan tertipu. Nak, kau sama sekali bukan dari dunia ini, kan? Terus, Aku tahu kau dan permaisuri masing-masing memiliki batu transmisi suara. Batu transmisi dapat berkomunikasi melintasi 2 dunia. bagaimana kau tahu? Tidak hanya tahu. Aku juga tahu rahasia tentang transmission Shitianda. Anda bilang 2 batu transmisi suara. Sebenarnya 2 kunci yang bisa membuka 2 gerbang ke dunia lain.
Dua batu transmisi suara menemukan gerbang ke dunia lain. Kamu bisa bepergian bebas di antara dua dunia. Jika kamu mengalahkanku, aku bisa memberitahumu. Orang tua ini tahu banyak hal. Aku bahkan tahu ini. Aku baik-baik saja di sini. Kenapa kembali? Kamu tidak punya sanak saudara di dunia itu, tidak punya orang tua, dan kamu sama sekali bukan dari dunia ini. Kamu hanya bisa tinggal selama 100 hari setiap kali. Harus kembali dalam 100 hari. Lalu kamu bisa datang. Jika kamu tidak kembali dalam 100 hari, kamu harus mati. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat bulan purnama di lenganmu. Jika kamu tinggal selama 100 hari dan belum kembali, itu akan menjadi jejak bulan purnama, maka kamu akan mati. Hitung waktunya. Butuh 3 bulan untuk membangun tembok besar. Bukankah itu berarti Lin Hao hanya punya 2 hari tersisa? Di mana gerbang ke dunia lain? Sudah kukatakan sebelumnya. Kamu akan mengalahkanku dan aku akan memberitahumu. Bandingkan. Perbandingan lebih baik daripada kita tidak bisa hanya melihat saudara abadi mati. Hahaha, ini yang kamu katakan? Jangan menyesal, aku tidak seperti muridku yang tidak berguna. Hahaha, tapi benarkah begitu? Hanya itu yang kau punya? Kakak abadi Miyamoto Musashi terlalu kuat. Bagaimana jika kita tidak bisa melukainya sama sekali? Amunisi habis. Biden tua, di zaman dulu sangat kuat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, tembak. Sudah habis? Aku bilang, di hadapan kekuatan mutlak, kalian tidak berguna. Itu semua trik kecil. Sekarang saatnya mengantarmu pergi. Kau terlalu sombong. Buka mata anjingmu dan lihat apa ini. Hahaha. Jerawat besi ini terlihat canggung. Pukul aku dan aku kalah. Apa itu? Sangat kuat, sangat cepat. Jadi apa? Tidak tahu malu dia benar-benar menggunakan Kinggong. Tidak ada aturan bahwa kamu tidak boleh menggunakan Kinggong. Oke, pukul aku, hahaha. Apa-apaan ini? Aku sudah jelas menghindar. Jerawat besi ini sepertinya memiliki spiritualitas, ia akan berputar. Tuan Kensei, kamu kalah. Katakan, di mana gerbang ke dunia lain? Gerbang ke dunia lain ada di... Gerbang ke dunia lain adalah... Miyamoto. Taro Tengkawa. Mengapa kau bunuh Miyamoto Musashi? Kau gila? Dia adalah pendekar pedang dari Dongyimu. Miyamoto Musashi membunuh orang tak bersalah di wilayah Dongyiku. Kejahatannya layak dihukum, dan dia berasal dari Dongyi. Aku membunuhnya sesuai hukum Dongyiku. Ada masalah? Atau apakah itu dihasut oleh Permaisuri Agung Chang? Miyamoto Musashi membunuh orang tak bersalah di wilayah Dongyiku. Masih ingin menutupinya? Kau hanya ingin menambah dosa. Koran. Yang mulia, sisa-sisa bangsa barbar selatan membakar dan menjarah di mana-mana di negaraku. Mereka terlalu tersebar. Dan mereka semua adalah ahli kelas 1. Rakyat kita tidak bisa menangkap mereka sama sekali. Cepat pergi dengan sisa-sisa Dongyi. Kenapa? Ini urusanmu dengan Miyamoto Musashi. Aku tidak menjanjikan apapun padamu. Aku ingin sisa-sisa Nanman meninggalkan langit. Kau mencari Miyamoto Musashi? Ide bagus. Kau di sini untuk melakukan sesuatu hari ini. Aku akan membunuhmu sekarang.
Song Zetian sudah berpikir jernih. Aku adalah Pangeran Dongyi. Jika kau mati di langit besarmu, bagaimana dunia akan memandangmu? Kau ingin dicemooh dunia? Kau akan dikritik ribuan cendekiawan? Jangan sok hebat di sini, jangan kira aku tidak tahu, di sisa-sisa Nanman 80% dari mereka berasal dari Dongyi. Katakan apa yang ingin kita lakukan kali ini. Pantas saja, Permaisuri. Kau sangat pintar, kali ini aku datang, memang untukmu. Selama kau setuju dengan syaratku, aku tidak hanya bisa membiarkan sisa-sisa Nanman meninggalkan langit, aku juga bisa memberimu gerbang dunia lain untuk digunakan. Gerbang ke dunia lain ada di Dongyi milikmu. Ya, gerbang dunia lain memang ada di wilayah Dongyi kami. Selama Yang Mulia Permaisuri setuju dengan syaratku, aku bisa memberimu gerbang ke dunia lain secara gratis. Yang Mulia, Taro Tengkawa bukan orang baik. Hati-hati terhadap tipu daya. Syarat macam apa? Syaratku sederhana, yaitu membuat langit tunduk, menjadi negara bawahan, Dongyiku membayar upeti setiap tahun, dan Ratu Surga berjanji menikah denganku, menjadi selir ke-18ku. Itu tidak mungkin. Kamu, Kerajaan Dongyi, negara sebesar telapak tangan, masih ingin kami tunduk. Aku juga ingin Permaisuri Chang Agung kami menjadi selir ke-18mu. Itu hanya mimpi. Bagaimanapun, itu syaratku. Ku dengar sisa-sisa Nanman yang datang kali ini mereka semua ahli kelas 1, aku khawatir mereka akan memicu badai besar di langit. Apakah rakyat langit mampu menunda? Dan orang di sebelahmu ini, sekarang diperkirakan pintu ke dunia lain, sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Dia hanya punya 2 hari lagi, akan tiba dalam 2 hari. Jika dia tidak bisa kembali, dia akan mati. Suami. Permisi. Aku juga ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Tapi aku tidak bisa hanya melihatmu mati. Istri. Tidak apa-apa, suamiku. Kita pada dasarnya dari waktu dan ruang yang berbeda. Kita bisa bertemu melintasi 1000 tahun waktu dan ruang. Kita setidaknya bisa memilikinya sebentar. Aku sudah puas. Aku tidak bisa melibatkanmu. Tidak mudah bagi kita untuk bersama. Karena itu, kita harus lebih menghargainya, aku tidak bisa kehilanganmu. Hadiah pertama yang kuberikan padamu adalah tembok besar yang bermil-mil, yang kedua adalah kanal besar. Sekarang hadiah ketiga adalah persatuan dunia. Biarkan kamu menjadi raja seluruh dunia. Satu dunia sekarang hanya satu Dongyi yang hilang. Tapi itu sudah ada dalam genggaman di ujung jari kamu. Menurutku otakmu tidak berfungsi dengan baik, kan? Apakah kamu tahu di mana kerajaan Dongyi berada? Aku tahu. Meskipun kerajaan Dongyi hanyalah negara kecil, tapi kenapa kamu masih berani memprovokasi dewa-dewamu? Kerajaan Dongyi berada di antara pegunungan, dan antara Dachang dan Dongyi. Juga ada pegunungan Changlong, rangkaian gunung terbesar di seluruh benua, sebagai parit alami. Pasukan kita ingin menyerang Dongyi, kamu harus melewati pegunungan Changlong. Dan pegunungan Changlong lebih megah, lebih dari 10 kali lipat dibandingkan pegunungan Changlong, tidak mungkin untuk meratakan. Bahkan jika pegunungan Changlong diratakan, pasti akan menyebabkan badai salju besar. Pada saat itu, bahkan alam semesta kita akan terpengaruh, konsekuensinya di luar jangkauan kita. Kita memang punya pesawat di langit, tapi daya baterainya terlalu pendek. Tidak cukup untuk melewati pegunungan Changlong. Gerbang waktu dan ruang ada di Dongyi. Oleh karena itu, semakin mustahil bagi kami untuk menutupi Dongyi dengan kebenaran. Begitu portalnya rusak, saudara abadi, kau tidak akan pernah kembali. Aku tentu tahu ini. Tapi aku lebih tahu. Jika para prajurit masuk ke Dongyi, maka Dongyi seperti karung. Oke. Hahaha, sebenarnya kau benar. Selama kau bisa masuk ke wilayah Dongyiku, kami Dongyi hanya bisa dibantai seenaknya. Tapi sayang prajuritmu tidak bisa masuk. Kadang-kadang aku sangat ingin prajuritmu masuk, menyerang kami, Dongyi. Lagi pula, kami Dongyi telah berlatih selama bertahun-tahun, itu tidak mengguncang kami saat negara-negara bertempur. Ini sangat membosankan. Aku benar-benar ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Oh ya, lupa memberitahumu, prajurit kami sangat bosan, jadi aku di sini kali ini. Mereka mengirim 10.000 ahli. Biarkan mereka menggerakkan otot. 10.000 ahli ini. Mungkin akan ada pembantaian di alam semestamu, lagi pula tidak banyak orang.
Jika orang-orangmu bertemu dengan kemampuan mereka, kau mungkin belum bisa menangkap mereka. Taro Tenkawa, kau tidak tahu malu. Selain itu, ada tujuan utama operasi mereka, yaitu pejabat dari seluruh duniamu, pejabat istana kekaisaran. Orang-orang ini adalah fondasi pemerintahan negaramu, begitu mereka mati. Yang Tu, kau lumpuh. Taro Tengkawa, tidak bisakah kau meminta muka di kerajaan Dongi? Lapor kepada Yang Mulia, banyak menteri dan pejabat dibunuh di perjalanan. Taro Tengkawa, apakah ini pernyataan perang terhadap kami? Meskipun kau memiliki pegunungan Changlong sebagai benteng alami untuk melindungimu. Tapi jangan lupa, benteng alami ini juga bisa dilewati. Masalah besarnya adalah, aku bisa mengerahkan kekuatan negara, datanglah ke Dongi untuk bertempur sampai mati. Sayang sekali kau tidak punya kesempatan untuk bertempur sampai mati denganku. Saat orang-orangku membunuh para pejabatmu tadi, ini hanya peringatan. Sekarang aku hanya perlu mengirim sinyal di tanganku. Kalian semua pejabat harus mati. Setelah mereka semua mati, bahkan jika kau ingin bertempur sampai mati denganku, tidak ada kesempatan. Sekarang kau, Song Zetian, apakah kau menikah denganku? Jadilah selir kamar ke-18 kau, atau kau lumpuh. Orang-orang berjuang. Aku. Jawab atau tidak. Aku janji. Hahaha. Kau dengar itu bocah? Wanitamu sekarang menjadi selir ke-18K. Kau lihat bagaimana aku memerkosa dia nanti. Jadi, bagaimana kalau kau berasal dari masa depan? Semua itu sia-sia. Itu tidak mengubah apapun. Ah. Berani kau menyakitiku? Tidak. Inilah yang kau paksa aku lakukan. Sekarang sinyalnya sudah dikirim. Orang-orangku masih memiliki sisa-sisa Nanman. Aku akan membunuhmu secepat mungkin. Meskipun kau tidak bisa menghancurkan alam semestamu, itu juga bisa menghantammu dengan keras. Apa kau benar-benar pikir kau sudah mengalahkan kami? Apa maksudmu? Istri, aku berjanji padamu, memberimu hadiah ketiga adalah persatuan dunia, dan itu akan segera terjadi. Suami, apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Aku bilang langit tidak akan dikuasai siapapun. Jadi setelah Miyamoto Musashi tiba, aku segera memerintahkan. Biarkan seluruh Dachang Heavy Industries pergi ke Dongi. Jika tidak ada halangan, laporan pertempuran akan segera tiba. Tempat perlindungan pegunungan Changlong milik negara Dongi. Tapi kami memiliki industri berat dewa. Koran. Apakah hasil pembunuhan sudah keluar? Katakan pada mereka bagaimana keadaannya. Inilah yang kau paksa aku lakukan. Pantas saja aku. Oji, kita gagal dalam pembunuhan itu. Orang-orang kita semua terbunuh. Apa? Bisa kamu ulangi? Orang-orang kami adalah pembunuh terlatih. Bagaimana bisa terbunuh? Karena ini. Kami adalah pilar alam semesta kami. Jadi aku harus melindungi mereka. Kami punya tugas berat untuk setiap menteri berat. Dan pengawalnya dipersenjatai pistol. Bisa pembunuhmu lebih cepat dari pistol. Suami sangat baik. Kali ini berkat kamu. Aku akan memberimu hadiah saat kembali. Hadiah hehe kamu yang bilang. Kotor. Aku ingin kita bertiga bermain game mesum denganmu. Kemudian, kamu bisa cari cara bantu kami pulihkan Dongi. Setelah memulihkan Dongi, kami bertiga bisa bermain denganmu setiap hari. Aku bahkan bisa pergi ke duniamu. Oke, setuju. Aku masih di sini. Bahkan jika pembunuhan gagal, aku tetap Pangeran Dongi. Kau katakan di depanku, membahas aneksasi negaraku. Ini sangat tidak sopan, kalian. Saya adalah Pangeran Dongi. Beraninya kau membunuhku, kau tidak bisa makan sambil jalan-jalan, meskipun percobaan pembunuhanku gagal, tapi selama aku mati, akan ada yang pertama kali. Pembunuhan kedua, sampai balas dendam untukku, sampai itu menjungkir balikan langitmu. Lin Hao, jangan gegabah. Apa kau pikir Dongi masih punya peluang? Apa maksudmu? Jika tidak ada hal lain yang terjadi, Dongi telah dihancurkan. Tidak, itu tidak mungkin. Benteng alami Gunung Changlong tidak mudah dilewati. Koran. Pangeran, tidak baik. Sesuatu terjadi pada Dongi, dan langit besar membunuhnya. Negara Dongi kita dihancurkan.
Apa yang sebenarnya terjadi? Negara Dongyi kita dilindungi oleh pegunungan Changlong. Bagaimana mungkin negara bisa dihancurkan? Karena pegunungan Changlong telah dilubangi beberapa lubang. Mereka menerobos pegunungan Changlong. Prajurit dari langit bergegas masuk ke dalam gua. Ayo kita mulai. Apa? Lin Hao, apa yang sedang terjadi? Apakah itu pegunungan Changlong? Kebetulan, saya tidak hanya pandai membangun tembok besar, tapi membuat terowongan juga harus dikuasai. Sekarang terowongannya sudah terbuka. Tentara dan tank saya bisa langsung membunuh Dongyi. Menghancurkan Dongyi sangat mudah. Karena aku bilang, langit tidak pernah dikuasai oleh orang lain. Buka terowongannya. Itu juga membuka jalur antara Dachang dan Dongyi. Ini akan memudahkan penyatuan alam semesta di masa depan. Istri, bagaimana dengan hadiah ketiga untuk suamimu? Apakah kamu menyukainya? Baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Terima kasih, menantu. Lin Hao, aku akan membunuhmu. Bunuh aku semua. Berani menyentuh kakak abadiku, itu mencari kematian. Yang mulia, pertempuran Dongyi, kita meraih kemenangan besar. Selain itu, sebuah gerbang batu ditemukan di istana. Seharusnya itu adalah gerbang waktu dan ruang. Baiklah, Hei, apakah kamu ingin pergi melihat dunia tempat aku dulu tinggal? Kami akan pergi kemanapun kamu pergi. Ayo pergi.